Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feliska Naya Kanita. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Symbolic Interaction Theory. Jadi, teori interaksi simbolik adalah teori yang menjelaskan bagaimana manusia memberi makna kepada simbol melalui interaksi sosial. Makna ini kemudian menentukan bagaimana kita bertindak. Contohnya itu seperti kita menafsirkan senyum sebagai tanda ramah karena masyarakat memberi makna itu pada simbol tersebut gitu. Kita langsung masuk ke sejarah teori interaksi simbolik. Teori ini berakal dari kaum pragmatis seperti John Dewey dan William James. Perkembangannya dilanjutkan di University of Chicago and University of Iowa melalui tokoh seperti George Herbert. Nah, selanjutnya kita itu ada themes and assumption. Jadi interaksi simbolik itu berfokus pada makna, konsep diri, dan hubungan antara individu dengan masyarakat. Contohnya itu saat seseorang menatap tajam, kita menafsirkan itu sebagai marah karena makna itu dibangun secara sosial. Selanjutnya, pentingnya makna untuk perilaku manusia. Makna tidak melekat pada objek. Makna diciptakan manusia melalui komunikasi. Kita bertindak berdasarkan makna yang kita pahami. Contohnya itu lampu merah, tidak punya makna alami. Kita berhenti karena masyarakat memberi makna berhenti pada warna itu. Selanjutnya, ada asumsi. Manusia itu bertindak berdasarkan makna. Perilaku kita berasal dari makna yang kita berikan pada tindakan, objek, atau orang lain. Contohnya itu seperti kita menghormati dosen bukan karena dosen itu sendiri, tapi karena simbol peran dosen punya makna otoritas. Tuh. Selanjutnya ada makna diciptakan dalam interaksi. Menurut Matt, makna hanya muncul ketika orang memiliki interpretasi simbol yang sama. Contoh, simbol jempol ke atas bisa berarti oke di Indonesia, tapi dianggap sarkastik di konteks tertentu gitu. Selanjutnya itu ada 3 sumber makna, yaitu Bloomer menjelaskan 3 asal makna. Yang satu dianggap melekat pada objek, yang kedua dibawa oleh individu, yang ketiga diciptakan dalam interaksi. Pendekatan ketiga adalah inti dari interaksi publik. Contoh, makna mahal pada sebuah tas itu tidak melekat. Ia muncul dari interaksi seperti branding, opini teman, atau tren. Selanjutnya kita akan membahas makna dimodifikasi melalui proses interpretatif. Jadi, makna berubah melalui interpretasi. Kita meninjau makna, menyesuaikan dengan konteks, dan mengubahnya bila diperlukan. Contohnya itu awalnya kita berpikir seseorang itu sombong karena diam, tapi setelah mengenalnya makna itu berubah. Ternyata dia pemalu, bukan sombong gitu. Selanjutnya ada pentingnya self-concept. Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang siapa dirinya. Konsep diri terbentuk juga dari interaksi dan mempengaruhi tindakan. Contohnya itu seperti seseorang yang sering dipuji pandai oleh lingkungan akan bertingkah seperti orang yang percaya diri secara akademik gitu. Selanjutnya itu adalah perkembangan self-concept. Jadi self-concept itu tidak dibawa sejak lahir. Ia terbentuk dari pengalaman sosial, bahasa, dan respon orang lain. Contohnya itu ada anak yang terus dianggap nakal oleh guru dan orang tua bisa tumbuh meyakini dirinya memang nakal gitu. Selanjutnya lagi ada hubungan individu dan masyarakat. Individu dipengaruhi budaya dan norma sosial, tetapi juga bisa mengubah struktur sosial lewat interaksi. Contohnya, gaya bahasa gaul Gen Z yang tadinya hanya dipakai anak muda, kini dipakai di media mainstream gitu. Selanjutnya kita lanjut ke tema dan asumsi utama. Ringkasnya, teori ini menegaskan bahwa makna itu dibentuk, diinterpretasi, dan dinegosiasikan. Konsep diri itu berasal dari interaksi dan struktur sosial terbentuk dari hubungan manusia. Contohnya itu,
Cara seseorang bersikap sopan berbeda menurut budaya, karena makna sopan itu sendiri dinegosiasikan secara sosial gitu. Selanjutnya itu ada mind atau pikiran. Mind atau pikiran itu kemampuan menggunakan simbol bermakna, meliputi bahasa, simbol yang signifikan, percakapan batin, dan role taking. Contohnya itu, kita bisa membayangkan reaksi orang lain sebelum berbicara, karena pikiran kita itu memungkinkan kita melakukan role taking gitu. Selanjutnya ada self atau diri. Self adalah kemampuan melihat diri dari kacamata orang lain. Ia terdiri dari I yang spontan dan me yang sesuai norma. Ketika ingin marah, contohnya itu ketika ingin marah tapi menahan diri karena sadar norma sosial, itu adalah me yang bekerja. Selanjutnya adalah society atau masyarakat. Masyarakat ini terdiri dari particular others seperti keluarga dan generalized other, yaitu nilai-nilai sosial umum. Contohnya itu kita mungkin bercanda bebas dengan teman, tetapi lebih menjaga bahasa saat di hadapan dosen. Selanjutnya itu ada integrasi teori. Teori ini berada dalam tradisi semiotik dan fenomenologis. Fokusnya adalah bagaimana makna dibentuk dan dipahami dalam interaksi. Jadi contohnya itu kayak kita menafsirkan nada bicara teman, lalu memikirkan maknanya melalui dialog internal. Jadi kesimpulannya adalah teori ini menunjukkan bahwa manusia itu hidup dalam dunia makna. Makna itu dibentuk dalam interaksi dan diinterpretasikan ulang dan mempengaruhi semua perilaku kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.